Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, biasa untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber kita ya. Jadi banyak pertanyaan yang kemudian saya jawab dengan video. Jadi kalau di kolom komentar itu jawabannya itu singkat ya, mungkin kurang detail atau kurang jelas gitu. Jadi saya bikin videonya untuk menjawabnya biar lebih panjang dan lebih detail lagi. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama itu soal Bang, bagusan mana antara Saprodap dengan Ultradap gitu. Dan pertanyaan yang kedua itu tentang Bang, saya udah lakukan fase generatif 4 kali pemupukan, tapi alhasilnya zonk gitu. Jadi itu dia dua pertanyaan yang nanti saya jawab untuk kali ini. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu bagusan mana antara Saprodap dengan Ultradap. Jadi untuk dua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau misalnya ditanya bagusan mana, nanti kita review, lihat aja seperti apa. Seperti yang kita ketahui untuk Saprodap itu dia memiliki unsur dalamnya itu nitrogennya 16, kemudian fosfatnya itu 20, kemudian tambahan lagi sulfurnya itu 12. Sedangkan untuk Ultradap dia nitrogennya itu 12, tapi fosfatnya itu 60% gitu. Jadi bisa dikatakan lebih banyak, lebih tinggi unsur fosfatnya dibanding Saprodap gitu. Dan juga kelebihan dari Ultradap itu dia berbentuk kristal ya, jadi mudah larut, jadi lebih mudah diserap sama pohon gitu. Jadi lebih reaksinya mungkin lebih cepat. Tapi bisa kita lihat kan karena kebutuhan nutrisi untuk pohon itu sendiri bermacam-macam ya. Salah satunya harus memenuhi unsur mikro dan makronya. Salah satunya itu makronya itu adalah fosfatnya, sedangkan mikronya unsur lainnya itu bisa unsur tambahan seperti yang ada di Saprodap itu unsur sulfurnya. Jadi kalau bicara soal Saprodap dengan Ultradap sebenarnya lebih bisa dikatakan bagusan Ultradap karena unsur fosfat itu tinggi, jadi pembentukan batang dan juga perangsangan buah untuk fase generatifnya itu lebih cepat gitu. Cuma itu aja, untuk dua unsur itu aja itu belum cukup ya, karena harus memenuhi unsur yang lain seperti unsur hara mikro dari sulfur, magnesium, boron dan yang lainnya, unsur hara mikro yang lainnya. Jadi perbedaannya kalau misalnya Ultradap sama Saprodap bisa dikatakan bagusan Ultradap, cuma mungkin perbedaan lebih ke harga aja ya. Sedangkan Saprodap itu lebih ramah di kantong, sedangkan Ultradap lumayan harganya di atas 50 kalau nggak salah. Nah tapi kalau kita compare antara yang saya gunakan itu NPK 1616 atau NPK Mutiara plus Saprodap dibandingkan dengan Ultradap dengan unsurnya itu 12-60%. Lebih bagus yang saya gunakan yaitu unsur hara dari NPK Mutiara dan Saprodap. Kenapa? Karena dari NPK itu sendiri udah ada unsurnya 16-16-16 serta ada unsur hara mikro yang lain tambahannya, jadi lebih lumayan lengkap. Ditambah lagi dengan Saprodap dengan unsur nitrogennya itu 16 tambah sulfurnya 20, udah dikatakan lumayan seimbangnya. Cuma kelebihan di sini tuh dia lengkap, ada unsur hara mikro dan makronya, sedangkan untuk Ultradap sendiri hanya unsur hara makro gitu, mikronya nggak ada. Jadi kalau mau bikin lebih bagus mana, kalau comparean ini sudah pasti bagusan NPK sama Saprodap karena unsurnya lebih lengkap. Karena kebutuhan pohon itu kan nggak melulu tentang dua makro itu aja, tapi semua gitu. Sebenarnya kayak manusia itu nggak melulu tentang butuh makan daging, tapi butuh sayuran juga, kemudian karbonhidrat yang lain dan minuman yang lain gitu. Jadi biar unsurnya lebih lengkap, pertumbuhannya lebih bagus ya, untuk yang dibutuhkan ya unsur hara makro dan mikronya lebih kebutuhannya lebih tercukupi gitu. Kalau abang bilang bang saya udah selang-seling nih, itu udah lumayan bagus karena yang satu lagi itu Saprodap udah ada unsur sulfurnya itu. Jadi kalau mau lebih bagus lagi nanti Ultradap kamu tambahin lagi unsur hara mikro yang lainnya, jadi lebih lengkap. Jadi ada unsur hara makro dari Ultradapnya ditambah lagi unsur hara mikro, jadi itu lebih bagus lagi gitu. Oke. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai pembuahannya. Jadi sudah melakukan pupuk pembuahan 4 kali, kemudian melakukan pruning, hasilnya zonk.
Jadi langkah apa selanjutnya biar bisa berbuah. Jadi kita coba, biasanya yang saya lakukan tuh ketika zong ya, walaupun sekarang udah nggak zong lagi, sekarang udah tahu triknya seperti yang lebih mudah. Nanti saya jelaskan ya biar mudah dan anti zong. Jadi hal yang pertama kalian lakukan, ini saya lihatkan contoh misalnya seperti ini ya. Nih, contohnya seperti ini. Di misal hasil pemangkasan, misalnya kita pangkas di sini, kemudian pecah matabat seperti ini, kemudian nggak bawa bunga, walaupun ini ada bunganya ya, ada bunganya, anggap aja nggak ada bunganya. Nah, ini kan misal di bawahnya nih, di bawah nih ada matabat yang belum pecah. Nah, kita potong di sini, kita potong di sini. Intinya kita potong di matabat yang belum pecah, kemudian semuanya dipotong yang tidak membawa bunga. Kemudian kembali ke fase generatif yang pertama, yaitu pemupukan kembali fase generatif selama 3 atau 4 kali kita pupuk kembali. Nanti kita lihat hasilnya, biasanya akan bawa bunga lagi, dengan catatan kalian itu tidak pruning total ya. Contoh seperti ini nih bukan pruning total tapi potes ya, sistem potes, kayak masih menyisakan helai daun. Jadi misal kalau kayak gini tuh, misalnya ini gagal, kita turun ke bawah lagi, kita coba matabat yang bawah lagi. Ini enaknya untuk pangkas pembuahan seperti ini ya. Sedang kalau pruning total itu resikonya sangat besar. Biasanya diaplikasikan untuk orang-orang yang sudah mahir ya, udah biasa pembuahannya. Oke, jadi untuk metode pembuahan itu sendiri biasanya ada dua, yaitu pruning total dan pruning atau pangkas, atau bisa disebut juga potes pucuk. Kalau potes pucuk biasanya itu lebih long spur, sedangkan pangkas itu medium dan masih menyisakan daun. Sedangkan pruning total itu full daunnya dihilangkan gitu. Dan untuk pruning total itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang sudah terbiasa di hobi anggur, jadi pengen menghasilkan buah yang besar dan serempak gitu. Biasanya menggunakan pruning total dengan beberapa syaratnya, itu salah satunya memang batang sekunder dan primer dan tersier itu sudah berkayu atau mungkin coklat. Kemudian kunci dari pembuahan pruning total itu ada di fase stres air ya. Jadi kalau stres airnya maksimal, maka pembuahannya bakal hasil maksimal. Dan sedangkan untuk potes pucuk itu dimanapun kita bisa nyoba potes, kalaupun misalnya gagal kita bisa coba potes lagi. Itu keenakannya, keuntungannya dari potes pucuk, jadi bisa menghindari gagal. Nah, sedikit tips untuk kalian yang pemula biar anti zong ya. Salah satu yang paling mudah itu ketika tanda-tanda dari pohon kalian tuh sudah menginstruksikan siap dibuahkan, yaitu keluarnya bunga PHP. Nah, kalau udah keluar bunga PHP, kalian bisa langsung masuk ke fase generatif 4 kali, bisa lebih 5 kali, malah lebih bagus. Maka hasilnya sudah pastikan bakal berbunga gitu. Dan metode pembuahannya itu jangan pruning total, tapi pangkas aja. Pangkas kalau yang bisa medium, sedangkan potes pucuk untuk yang long spur. Seperti apa sih untuk yang bunga PHP itu seperti apa, nanti kayak saya lihatkan nih. Oke. Ini ada contohnya nih di pohon taldun, dia long spur ya. Cuma ini kita lihat dari pecahannya tuh keluar, ini namanya bunga PHP nih. Keluar dari sulur ya, ini sulur. Kemudian ada gumpalan bunga. Ini namanya bunga PHP. Jadi kalau udah kayak gini tuh sudah bisa masuk fase generatif ya. Tinggal masuk fase generatif, cuma posisinya di ini kan kita masih pengen yang lebih, jadi kita tunggu lagi 2 minggu baru kita nanti masuk fase generatif. Oke. Dan yang kedua, ciri yang kedua, biasanya kalau udah ada keluar seperti bunga PHP baru kita masuk ini. Nah, ciri yang kedua itu biasanya kalau pruning total tuh nunggu sampai coklat semua. Nah, untuk pangkas itu seperti ini contohnya pangkas nih. Nah, peralihan dari batang ini sekunder kan coklat nih, sekunder coklat, kemudian tersier menguning nih, jadi mau peralihan ke coklat. Nah, situasi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini itu sangat mudah dibuahkan.
Ini contohnya seperti ini, sebenarnya nggak niat dibuahkan, sebenarnya karena dibangkas rusak aja ya, tapi ternyata pecah membawa bunga gitu. Nih, pecah membawa bunga. Nah nih, ini semuanya bunga. Posisinya masih kuning, batangnya masih kuning, belum mengkayu. Jadi enak. Ini tips yang buat kalian ya, biar nggak zong lagi. Jadi ketika peralihan dari dari coklat ke kuning, mau dari hijau ke kuning mau ke coklat, itu sangat bagus untuk dibuahkan ya, lebih cepat. Beda ketika nunggu sampai coklat, dia tuh lumayan lama ya, untuk pembuahannya lumayan susah. Biasanya digunakan untuk yang sudah biasa pembuahan aja, dan itu untuk buat pemula saya kasih tips seperti ini aja ya. Jadi saat peralihan dari hijau ke coklat itu kan ada fase yang kuning. Nah itu coba potes aja, nanti dia berbunga atau enggak, atau mungkin sudah kelihatan ada bunga PHP, langsung masuk aja fase generatif 4 kali. Kemudian kita pangkas seperti ini, misalnya seperti ini. Kita pangkas, biasanya satu daun di atasnya tuh kita buang, yang lain tuh biarkan. Jadi misalkan ini gagal, baru kita buang lagi. Yang ini belum pecah, misalnya ini belum, ini kan udah keluar nih pecah. Nah ternyata gagal nih, kita potong sini, potong sini, ini kan belum. Jadi kita sisakan ini, kemudian masuk fase generatif kembali. Dengan harapan nanti ini pecah bawa bunga. Misalnya ini gagal lagi, kita potong lagi, turun lagi ke bawah, kita masuk fase generatif lagi. Enaknya gitu, misalnya pembuahan dengan potes atau pangkas ya. Jadi bisa turun temurun misalnya gagal. Sedangkan kalau misalnya pruning total, kalau udah gagal ya udah. Jadi mulai dari awal lagi, fase vegetatif lama lagi. Intinya gitu. Jadi untuk penanganan bagaimana kalau yang sudah zong seperti yang tadi, yaitu buang yang sudah pecah matabat tidak membawa bunga, sisakan yang belum pecah matabatnya, kemudian lakukan pemupukan kembali di fase generatif gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga jawabannya bisa bermanfaat, bisa buat tambahan ilmu kalian, ataupun bisa solusi buat masalah kalian di penghobi anggur kalian. Cukup sampai sini. Terima kasih sudah menonton video ini, sudah stay tune. Jangan lupa untuk like, share, dan komentarnya. Oke, nanti saya tunggu untuk komentar-komentar selanjutnya. Nanti saya bikin link buat video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa buat yang pengen bibit, tinggal kontak WA aja, nanti ada saya cantumkan WA. Buat pesan siap-siap kirim buat keluar kota. Oke, terima kasih buat semuanya dan see you. Sampai jumpa kembali. Salam penghobi anggur.